kalau aku ambil garis merah dari obrolan kita, mungkin aku mau tanya dulu nih. Pesan untuk kader KMNU Undip sekarang ini ya, Kang. Kalau dari pengalamannya Kang Zain sendiri yang udah banyak prestasinya, terus organisasi jalan, terus relasi hubungan juga di mana-mana. Itu kira-kira untuk kader KMNU sekarang nih pesannya apa gitu? Apa ya? Kalau pesan sih ya gini. Menurut saya untuk seluruh kader KMNU Undip ini, yang pertama adalah tolong banget ya. Tolong. Sampai tolong. Iya gimana? Majukanlah KMNU Undip ya. Ya karena kita sebelumnya mengalami pandemi kan, kita 2 tahun online, jadi ilmu offline-nya mandek di 2 tahun ini. Jadi di tahun ini saya harap ya untuk seluruh kader KMNU Undip benar-benar aktif dan memajukan KMNU Undip. Ya. Terus pesannya lagi, kalau misalkan mengadakan acara jangan lupa kita alumni tetap ada di belakang kalian. Ya, dan juga bangun relasi yang baik dengan alumni. Terus intinya kalau kalian berorganisasi jangan hanya kulitnya aja kalau di KMNU ya. Karena apa? Karena saya sudah menyelam lebih dalam dan saya sangat tertarik dengan itu semua. Jadi semua basic yang saya dapatkan itu salah satunya adalah dari KMNU. Ya, jadi intinya jangan hanya kulitnya aja lah. Saya sangat berharap. Saya juga menyampaikan kemarin waktu di kader di Diklat Muda ya, Diklat Muda. Saya kan alhamdulillah diberikan kesempatan juga untuk mengisi. Saya sampaikan kader muda jumlahnya sekian, yang kangkang, yang mbak-mbak jumlahnya sekian. Saya sangat berharap tolong juga ya. Tuh jumlahnya sekian, sampai akhir pun juga sama sekian gitu loh. Ya. Artinya sama-sama berjuang bareng, aktif bareng gitu ya kan di KMNU. Ya, dan satu lagi jangan sungkan-sungkan untuk sering berdiskusi dengan kita. Karena ilmu offline ya kan, ilmu offline kan dari kita yang dulu kan. Ya, itu sering-sering aja berdiskusi. Banyak sih kalau misalkan mau dibilang pesan banyak ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kader-kader itu tadi juga. Intinya pokok kembangkanlah bakat kalian, kembangkanlah value kalian di KMNU Undip ya. Khususnya di KMNU Undip. Karena saya merasakan itu ya. Saya dari anggota dari awal sampai akhir saya benar-benar merasakan bagaimana KMNU yang dulu dan yang sekarang. Ya. Ada banyak perbedaan dan tentunya bergantung kondisi ya, situasi dan kondisi. Tapi ya yang pasti kita jangan sampai lebih turun dong, ya kan? Kita juga harus lebih berkembang lagi ya. Dengan adanya salah satu ini saya sangat senang sekali dengan adanya podcast ini salah satu hal yang berkembang sesuai zaman ya. Dulu mana ada podcast gini kan? Nggak ada. YouTube aja dulu itu juga belum terlalu populer. Nah, intinya tetap berkembang ya dengan ya tentunya dengan asas kekeluargaan, dengan basic Nahdlatul Ulama ya. Dan tidak melenceng dari itu, berkembang dan mengikuti zaman. Anggota-anggotanya juga tolong jangan melempem lah ya. Kader-kadernya jangan melempem. Walaupun kita di perkuliahan masih ada kader nggak di FSM? Enggak ada. Sudah sampai LKMMD dong aja. Kalau di fisika di jurusan ada nggak pengkaderan gitu-gitu? Ada tingkat jurusan tapi cuma di semester 1-2 ya gitu. Jadi harapannya kader-kader ini jangan selalu berharap bahwa kalian itu bisa dimanja. Ini serius ya. Jangan berharap kalian selalu minta dimanja. Jangan berharap kalian kayak tidak punya semangat juang ya. Kita bayangkan aja dulu para alumni ataupun para pendiri yang mereka berjuang mati-matian mendirikan KMNU Undip
berharap seterusnya akan menjadi suatu organisasi yang itu ibaratnya bisa kita katakan adalah organisasi yang hebat. Ya, kita teruskan marwah mereka, kita teruskan keinginan semangat juang mereka gitu. Ya, intinya jangan sampai melempem ya. Harus tetap mentalnya kuat, Jadi jangan takut dimarahin karena apa? Kalau kita dimarahin, artinya kita melakukan suatu kesalahan. Ya itu kalau kita sudah dapat kesalahan ya kita jangan kayak tambah minder, jangan tambah kayak down. Kita harus introspeksi diri, evaluasi. Oh, saya melakukan kesalahan ini. Oh, berarti nggak boleh kayak gini. Harus saya perbaiki gini. Ya. Karena sebenarnya teguran itu juga orang yang menegur itu menandakan kalau mereka masih peduli gitu ya benar, sama kesalahan kita dan ingin kita jauh lebih berkembang, lebih baik dari sebelumnya. Benar sekali. Dan jangan anggap suatu teguran atau suatu kritikan itu kayak suatu hal yang menjatuhkan kita, suatu hal yang menjatuhkan dia. Ya karena teguran dan kritikan itu kan pasti pernah mengalami hal tersebut gitu. Pernah mengalami hal tersebut, oh kok malah sekarang beda, kok malah sekarang jadi gini, kok malah nggak baik, ya saya tegur dong, saya kritik dong, ya kan, jangan malah dikritik, wah Kang jangan gini lah Kang, nanti kita malah hilang-hilangan gini, jangan dong. Saya sangat menyayangkan sekali kalau misalkan dengan adanya teguran atau kritikan seperti itu malah menjadikan kalian makin down, makin hilang-hilangan. Itu sangat menyayangkan sekali. Harapan kita dengan adanya teguran dan kritikan itu kita bisa semakin berkembang. Walaupun dengan cara yang keras. Karena apa? Mental sekali lagi. Ya kita membentuk mental lah. Organisasi ya. Di luar juga pasti akan sangat berhubungan dengan mental. Waktu kita keluar kuliah lah, kita ke dunia pekerjaan yang dia itu lebih luas lagi, pasti mental harus dibangun. Itu sih. Baik. Wah banyak sekali nih teman-teman ya. Pesannya mantap ya. Banyak sekali pesan, terus pengalaman yang bisa kita ambil dan mungkin bisa kita tiru dari Kang Zen ini. Tapi sebelum aku tutup podcast kita kali ini, mungkin aku mau tarik garis merah dulu ya dari pembicaraan kita selama kurang lebih hampir 1 jam ini. Jadi gimana sih caranya menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi? Itu menurut Kang Zen sendiri, kita yang pertama harus suka. Terus yang kedua, tahu skala prioritasnya apa. Dengan begitu, kita tahu nih mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, terus mana yang harus dikerjakan nanti dan lain sebagainya. Akhirnya dua hal ini bisa jalan beriringan dan seimbang seperti itu. Terus untuk kader-kader KMNU sekarang yang masih aktif nih, pesan dari Kang Zen, jangan takut berorganisasi dan kalau bisa harus berorganisasi karena kuliah tanpa organisasi ini hambar gitu ya Kang rasanya ya Kang. Jadi kayak bubur tanpa ayam. Kayak bubur tanpa ayam teman-teman. Jadi kalau bisa berorganisasi harus berorganisasi, salah satunya di KMNU. Karena di organisasi ini banyak banget yang bisa kita dapatkan, salah satunya relasi, terus pengalaman leadership dan lain sebagainya. Dan terakhir pesan Kang Zen untuk kita semua selaku kader yang masih aktif, kalau bisa organisasi ini karena kita sudah mengalami transisi gitu ya dari online ke offline, kita harus banyak belajar nih, harus banyak belajar dari alumni-alumni yang merasakan menjalankan organisasi KMNU selama offline seperti itu. Terus jangan takut untuk belajar, jangan takut disalahkan, jangan minder disalahkan karena tandanya kalau kita masih ditegur itu tandanya kita dipaksa dan diberi kesempatan untuk berkembang lebih banyak lagi. Benar sekali. Mungkin itu podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kang Zen sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Jangan nolak ya Kang kalau suatu saat diundang lagi. Ya insya Allah semoga waktunya ada. Ya amin. Mungkin itu dulu teman-teman untuk podcast pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Zen bisa memberi banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Dan bisa kita tiru sepak terjang dari beliau. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.